Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Dila Alfia Indah Saputri dengan NIM B13374371243449 dari kelas 1D. Hari ini saya akan membacakan review dari jurnal yang berjudul Analisis Aspek Keamanan Informasi Data Pasien pada Penerapan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Kesehatan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Masalah keamanan data semakin serius akibat meningkatnya kasus pencurian data. Di Indonesia, kejadian pencurian data kesehatan bukanlah hal baru. Pada tahun 2020, data 230.000 pasien COVID-19 diduga dicuri dan dijual, menyebabkan tidak hanya kerugian materi tetapi juga dampak psikologis pada pasien, seperti diskriminasi di masyarakat. Selain itu, pada Januari 2022 terdapat dugaan kebocoran data rekam medis pasien dari beberapa rumah sakit di Indonesia dengan total data sebesar 720 GB yang dijual di forum online Red Forums. Kemudian, apa sih dampaknya bagi Fasiankes, SDM kesehatan, dan juga masyarakat? Fasilitas kesehatan pada dasarnya telah menerapkan sistem pengamanan data. Namun, masih ada yang belum sepenuhnya memenuhi aspek keamanan atau belum mengoptimalkan teknik perlindungan yang digunakan. Hal ini beresiko terhadap kebocoran data pasien yang dapat berdampak pada fasilitas layanan kesehatan, tenaga medis, dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pengelolaan sistem perlu mengembangkan metode yang lebih baik dalam mengamankan data guna memenuhi 6 aspek keamanan informasi dalam rekam medis elektronik. Next, ada analisis masalah. Fasilitas kesehatan telah menerapkan berbagai teknik keamanan rekam medis elektronik, seperti login dengan username dan password, automatic logout, teknologi kriptografi, serta pemblokiran akses menggunakan teknologi jaringan. Namun, masih terdapat kekurangan, seperti tidak semua sistem dapat mempertahankan data lama saat terjadi perubahan, contohnya pada klinik medical check-up. Selain itu, aspek authentication diterapkan dengan pemberian ID untuk masing-masing pengguna serta tanda tangan elektronik yang dapat digantikan dengan personal identification number atau PIN. Lantas, apa sih kaitannya dengan standar hukum atau aturan yang berlaku? Dalam regulasi yang berlaku, penyelenggaraan sistem elektronik harus memenuhi persyaratan minimum, termasuk kemampuan menampilkan kembali informasi elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi. Selain itu, penyelenggaraan sistem wajib menerapkan prinsip perlindungan data pribadi dalam pemrosesan data secara terbatas, sah secara hukum, adil, dan dengan persetujuan pemilik data pribadi. Kemudian ada rekomendasi. Beberapa langkah yang disarankan untuk meningkatkan keamanan rekam medis elektronik antara lain meningkatkan kesadaran pengguna terhadap keamanan data dengan mengganti password secara berkala. Kemudian mengelola sistem dengan lebih baik untuk menjaga integritas data. Lalu mengembangkan teknik backup serta disaster recovery center atau DRC guna menjamin ketersediaan data dan menerapkan kebijakan pembatasan hak akses agar informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Kesimpulan yang dapat kita ambil, penelitian ini menunjukkan bahwa keamanan data pasien dalam rekam medis elektronik melibatkan 6 aspek utama, yaitu privasi, integrity, authentication, availability, access control, and non-repudiation. Berbagai metode telah diterapkan untuk menjamin aspek-aspek ini, seperti teknologi enkripsi, pembatasan hak akses dengan user ID dan password, penerapan backup data untuk mengantisipasi peretasan, serta pencatatan log file sebagai bukti transaksi. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi sistem ini, sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut guna memastikan keamanan dan perlindungan data pasien secara menyeluruh. Sekian pemaparan review jurnal yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.